Selamat siang, saudara-saudari para lansia. Saya Endang Sastro, anggota dari ASC. Aku selalu bahagia mengenang ibu bapakku, nenekku, dan para guruku sampai hari tuaku ini. Hari ini 5 Oktober 2022. Pagi-pagi di atas rumah lewat pesawat-pesawat tempur dari Halim Perdana Kusuma menuju istana. Mereka akan mengadakan airshow di atas lingkungan istana karena hari ini memperingati Hari TNI. Aku teringat masa kecilku. Setiap tanggal 5 Oktober, pasti pesawat tempur menderu-deru di atas langit rumah. Dan pada tanggal 5 Oktober itu dinamakan Hari Angkatan Perang saat itu. Sekarang, Hari Angkatan Perang itu menjadi Hari TNI. Suatu hari, tahun 1952, pagi-pagi saat pesawat tempur menderu-deru di atas rumah, ibuku kesakitan. Kemudian dibawa oleh bapakku ke rumah sakit St. Carolus, dan ternyata ibu melahirkan adikku di sana pada tanggal 5 Oktober 52. Ibuku seorang guru taman kanak-kanak yang pandai menyanyi, suka berdendang. Beliau seorang ibu yang sangat rajin dan memiliki bermacam-macam keahlian kerajinan tangan. Misalnya kerajinan kain, kertas, benang, rotan, kulit, dan membuat boneka, mendesain perhiasan, dan juga membuat boneka, juga menjahit, memasak, dan melukis. Ibuku sangat mencintai musik. Masa kecilku sering mendengar ibu menyanyi dan bersenandung. Kami kakak beradik belajar main piano dan main biola. Ada main piano atau main biola. Di zaman itu di Jakarta, guru musik biasanya orang dari Hongaria, Rusia, atau Indo-Belanda. Ada guru-guru musik yang sangat disiplin atau bisa dikatakan galak karena sambil mengajar, tangannya memegang sekerat rotan. Apabila tangan murid salah memukul tuts piano, maka rotan itu akan melayang memukul tangan. Cara mendidik dengan pukulan rotan ini kurang baik karena tidak semua anak bisa menerimanya. Di hari tuaku ini, aku bertemu dengan seorang teman yang katanya menyesal tidak bisa main piano akibat trauma dipukul rotan oleh guru pianonya. Yang aku beruntung mempunyai guru piano yang baik dan juga terutama guru biolaku sangat baik. Sayangnya beliau yang kebetulan orang Rusia, dia seorang diri tinggal di rumah. Suatu hari temanku datang untuk berlatih biola ke rumahnya. Dia sudah meninggal, kaku, duduk di kursi. Terjadi serangan jantung pada beliau. Kemudian bapakku seorang yang sangat pendiam dan gemar membaca. Koleksi bukunya banyak sekali. Dia suka menulis dan mempunyai kemampuan beberapa bahasa baik lisan maupun tulisan. Ada keluarga dari kerabat dari bapak yang sangat pandai, terkenal menguasai 27 bahasa asing dan 10 bahasa Nusantara, baik lisan maupun tulisan. Selain membaca, dia suka berkebun. Halaman rumah kami penuh dengan tanaman, bermacam jenis pisang, bermacam jenis mangga, jeruk purut, jambu gelutuk, dondong, pepaya, delima, nangka, singkong, dan sayur-sayuran seperti koro, kenikir, dan kemangi. Masa kecilku, setiap ulang tahun kami dihadiahi buku untuk dibaca. Kami selalu membaca sejak kecil, mulai kecil. Pada waktu itu ada koran. Korannya bernama Berita Minggu. Setiap hari Sabtu malam kami sudah berebut mengatakan nomor berapa kami mendapat giliran membaca koran untuk koran itu keesokan harinya, koran Berita Minggu. Bapakku juga sangat menghargai kebudayaan, misalnya seni tari. Dahulu
sebelum Monas berdiri ada lapangan di depan istana namanya lapangan Ikada. Di lapangan itu ada suatu gedung pertemuan namanya Gedung Pertemuan Umum. Setiap bulan, hampir setiap bulan selalu ada pertunjukan wayang orang dari grup Sriwedari dari Solo. Pemain lakon wayang itu yang terkenal adalah Rusman dan istrinya Darsi. Kedua penari itu kesayangan Bung Karno pada saat itu. Setiap kali rombongan Sriwedari datang di Jakarta, kami menonton pertunjukannya. Kami kakak beradik juga belajar menari. Kami latihan 2 kali seminggu di rumah. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tempat diadakan proklamasi NKRI pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Itu adalah bekas rumah Bung Karno. Nenekku, selain ibu bapakku, ada nenek dari pihak ibu yang sering datang mengunjungi kami dari Jawa Timur. Seperti biasanya, ibu-ibu zaman dulu pintar memasak dan membuat kue. Beliau juga sangat terampil membatik. Waktu kecil aku selalu memperhatikan beliau memasak dan juga membatik. Setiap tahun nenekku juga memasak khusus untuk para peserta perlombaan bintang radio di RRI Jakarta. Saat itu belum ada televisi di Indonesia. Masa pendidikan TK, SD, SMP, SMA, semua di Jakarta. Kemudian aku sekolah di ITB. Lulus dari ITB, bekerja sebagai tenaga pengajar di satu fakultas kedokteran di Jakarta. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk tugas belajar di Department of Genetics, John Birch School of Medicine, Honolulu, USA. Honolulu tempat yang menyenangkan, tempat perpaduan kebudayaan Timur dan Barat. East West Center ada di Honolulu. Kuliner Timur dan Barat juga lengkap ada di sini. Mahasiswa mendapat fasilitas yang baik sekali, apalagi saat itu adalah zaman perang dingin antara Rusia dan Amerika. Maka penerima beasiswa Amerika sangat diperhatikan dalam hal fasilitas belajar. Buku. Setiap 2 tahun, perpustakaan universitas akan bersih-bersih buku. Disediakan kardus dengan harga $2,5 dan $5. Kemudian buku itu bisa diisi buku-buku yang dijual, diisi sepenuh semau kita yang sampai penuh setiap dus itu. Alangkah senangnya karena setiap kali sampai di rumah, apabila buku itu kita hitung, harganya cuma 10 sen sebuah bukunya. Jadi alangkah senangnya. Aku seperti mendapatkan buku hadiah dari perpustakaan Uni. Seperti waktu masa kecilku, aku mendapat buku dari ibu bapakku pada saat ulang tahun. Kemudian pertunjukan. Pertunjukan cultural sering diadakan di universitas. Di Indonesia pertunjukan yang sering diadakan dari Indonesia, pertunjukan yang sering diadakan yaitu pertunjukan wayang kulit. Ceritanya adalah cerita tentang kehidupan. Teringat pertunjukan grup Sriwedari yang kuhadiri pada masa kecilku. Kemudian di Blaisdell Concert Hall sering diadakan pertunjukan balet, konser, opera, dan musik klasik. Mahasiswa bisa menonton dengan harga yang terjangkau. Ternyata lagu-lagu yang sering disenandungkan ibuku semasa kecilku banyak terdengar dimainkan di konser musik klasik yang kutonton. Center on Aging. Saat kuliah di UH, ada persyaratan mengajar mahasiswa undergrad di Faculty of Medicine sebagai asisten profesorku. Karena masih ada waktu luang karena persyaratan mengajar ini, maka aku mengambil kursus di Center on Aging. Di sinilah aku mulai berurusan dengan para lansia, mengunjungi para lansia yang hidup sendirian, menemani mereka dengan berbincang-bincang dan membantu apabila ada kesulitan atau sesuatu yang diperlukan. Seorang temanku, Dr. Siva Rani Rajaram, bekerja di suatu perumahan khusus lansia, suatu apartemen tingkat 8. Aku sering membantunya.
Suatu hari aku dipertemukan dengan seorang lansia, bekas penyanyi opera yang hidup sendiri dan hidupnya terbaring di tempat tidur. Beliau selalu menyambutku dengan gembira apabila aku datang. Suatu hari ia memberikan amplop. Amplop itu berisi tiket untuk menonton opera. Sejak saat itu, aku selalu diberinya tiket untuk menonton opera, untuk menonton konser. Jadi aku senang sekali mendapat hadiahnya. Kalau kalau menonton konser, aku pun sering mendengar lagu yang sudah aku kenal dari kecil karena sering disenandungkan oleh ibuku. Aku juga mengunjungi Moili Ili Community Center. Di situ aku diminta untuk memperkenalkan masakan Indonesia kepada para lansia. Aku juga teringat nenekku yang pandai memasak. Biasanya sambil membatik, beliau selalu memberi nasihat. Sering nasihatnya itu, beliau mengatakan begini, anak perempuan meskipun sekolahnya tinggi harus pintar masak. Kenyataannya pada waktu itu seperti nasihat yang masuk kuping kanan dan keluar kuping kiriku. Tapi ternyata pada waktu aku sekolah di Honolulu, aku diperkenalkan kepada orang lansia dan aku harus mengajar mereka memasak masakan Indonesia yang saat itu bumbu instan pun masih sulit. Jadi aku harus mengulik bumbu untuk mengajar masak para lansia ini. Maka mereka karena harus mengulek, aku hanya menerima murid masak itu 25 orang lansia itu sudah maksimum. Tapi ternyata banyak sekali protes karena banyak yang antusias ingin belajar masakan Indonesia. Masakan Indonesia memang sangat disukai orang asing karena bermacam ragam masakan dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Maka pada saat aku diharuskan memperkenalkan masakan Indonesia, aku mengajarkan membuat nasi kuning dengan segala lauk pauknya. Sekarang pensiun. Sekarang aku sudah pensiun, 11 tahun aku sudah pensiun. Di hari tuaku ini, aku sering melihat lansia yang merasa sepi dan sepah karena anak-anaknya sudah keluar dari rumah dan merasa tidak berguna. Kulitnya keriput, pikun, rambutnya rontok. Seharusnya hal seperti ini bisa dihindari. Kita harus mengubah sudut pandang. Agar hidup bahagia, maka sebaiknya menjaga keseimbangan kesehatan. Kesehatan baik jasmani maupun rohani. Bersemangat, bersyukur dan bersukacita, happy. Karena hidup adalah karunia dari Allah. Tidak semua berkesempatan menjadi tua. Karena itu perlu menikmati masa tua dengan bersyukur. Pada hari tuaku sekarang ini, kebersamaan aku bertemu dengan anak dan cucu adalah sangat membahagiakan. Kemudian, mendengarkan musik, sebatas mendengarkan atau bersenandung, aku sangat bahagia. Musik mengingatkan aku akan ibuku. Selanjutnya, buku juga membahagiakanku. Banyak buku yang dulu kubeli dan belum sempat kubaca, sekarang bisa aku kesempatan membacanya. Banyak pengetahuan baru yang dulu tidak kutahui, dan pengetahuan itu terutama dalam bidang sejarah dan psikologi, dan juga resep-resep masakan yang perlu dicoba. Buku selalu mengingatkan aku kepada bapakku. Kemudian memperhatikan juga aku di hari tuaku ini akan batik. Itu juga membahagiakanku. Dulu di tahun 70-an, aku mengajar membatik kepada istri-istri ekspatriat yang bekerja di Palembang untuk membuat lukisan batik atau baju-baju batik. Mereka berkebangsaan Belanda, Inggris, Amerika, Korea, Filipina, dan Perancis. Aku menggunakan pewarnaan kimia pada saat itu yang dipesan dari Swiss. Di masa tuaku ini,
terbersit keinginan untuk mencoba warna alam. Karena dengan gencarnya program melestarikan lingkungan, aku tertarik dengan pewarna alam. Aku teringat batik biru ciptaan desainer Prayudi. Warna biru itu menurut teman-temanku dari Malaysia disebut academic blue. Aku mencari tahu dengan apa warna tersebut didapat. Akhirnya pada tahun 2018, jadi tepat sebelum adanya COVID melanda dunia, aku bertemu dengan seorang guru yang bisa membuat warna biru seperti batiknya desainer Prayudi. Ternyata warna tersebut bisa didapat dari campuran pasta indigo vera dan gula aren. Batik mengingatkanku kepada nenekku yang pandai membatik. Di halaman rumahnya yang luas di belakang ada gundukan biru bubuk. Itu adalah bubuk indigo vera. Ternyata yang dipakai untuk warna biru desainer Prayudi adalah indigo vera, pasta indigo vera, dan gula aren. Jadi gula aren itu setengah kilo, bisa sekilo, atau 1,5 kilo, makin besar jumlah gula arennya, makin biru warnanya. Nah, sekarang semua itu membahagiakanku. Musik, masakan, batik, buku, itu semua membahagiakanku. Nah, kinilah aku waktunya penting untuk fokus pada orang yang positif terhadap kita, karena ini di hari tua kita harus selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan fokus pada orang yang positif dan menjaga jarak dengan yang negatif atau toksik. Aku masuk ke dalam memilih untuk bergabung dengan grup ASC ini, Adiswa Senior Club, karena aku melihat di sini keadaannya sangat menyenangkan. Banyak lansia-lansia yang usianya di atas 85 tahun atau di atas 80 tahun yang masih segar, gembira, semangat, positif, senang menyanyi, senang masak, senang bikin jamu. Jadi aku senang sekali di grup ini. Meskipun rumahku jauh, aku selalu datang ke tempat ini karena saya merasakan mempunyai teman yang sama, seirama. Ya. Kemudian di grup ini kami juga menyanyi bersama. Sayangnya aku tidak bisa menyanyi latihan ikut di grup ini karena rumahku sangat jauh. Tapi aku dulu teringat waktu masih remaja di sekolah Katolik, aku juga anggota KOR dari sekolah Katolik yang ikut merayakan paduan suara saat pembukaan Ganevo 1963 dan Asian Games 1962 di Jakarta. Pada waktu itu Gelora Bung Karno baru jadi. Itu adalah kenangan yang manis juga dengan ikut KOR di tahun-tahun itu. Pada waktu itu belum ada televisi. Jadi sekarang ini, di hari itu aku hanya bisa bersyukur, karena dengan bersyukur, aku merasa bahagia. Bersyukur akan semua yang kualami, bersyukur akan semua yang diberikan kepadaku. Dan juga terima kasihku kepada ibu, bapakku, nenekku tercinta, yang telah memberi contoh dan menginspirasiku. Juga guru-guruku, guru menariku, Ibu Yono, Pak Sumarjo, Pak Sunarso, itu masih kuingat. Padahal itu sudah 65 tahun lebih yang lalu. Kemudian juga Kononi Inko. Kononi Inko adalah guru biolaku, Dr. Shia, Dr. Lenser, dan juga Dek Desima, para pembimbingku di sekolah, di University Masuku. Dan semua guru-guru yang menginspirasiku. Aku akan selalu mengingat mereka sampai hari tuaku kini. Jadi alangkah bergunanya kita sebagai lansia juga bisa menjadi contoh untuk
untuk cucu-cucu kita dan juga generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih ASC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bicara dengan kawan-kawan semua yang lansia. Selamat, semangat, sehat. Siang.